Seorang yang mengetahui dan mengenal Tuhannya, dia akan tahu tentang tujuan hidupnya. Ya, jadi kenapa banyak orang bingung, kenapa banyak orang bimbang, padahal fasilitas hidup itu ada gitu. Jadi gini, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan dua modal kepada manusia. Jadi ketika Allah menciptakan makhluknya ini, Allah memberikan dua modal. Apa itu modal hidup kita? Satu, wasilatul hayah, namanya fasilitas hidup. Jadi sebelum kita lahir Allah sudah siapkan fasilitasnya. Ada langit, bumi ini semua ada fasilitasnya. Sama kayak kita sebelum lahir, orang tua sudah mempersiapkan popoknya semuanya. Itu sudah disiapkan, namanya wasilatul hayah. Fasilitas apa? Fasilitas hidup. Modal yang kedua namanya manhajul hayah, pedoman hidup, pegangan hidup. Apa yang pertama? Fasilitas wasilatul hayah. Yang kedua apa? Pedoman hidup, pegangan hidup. Ini kadang-kadang sekarang kita fasilitas dengan pedoman, itu fasilitasnya lebih, pedomannya kurang. Teknologinya canggih, imannya masih rendah. Jadi begitu nanti teknologi lebih hebat daripada iman, nah inilah yang menyebabkan teknologi itu jadi masalah. Anak-anak orang kaya kan begitu biasanya. Fasilitas hidupnya banyak, fasilitas hidupnya cukup, tapi pedoman hidupnya makanya nyasar dia. Duit banyak, mobil ada, bensin penuh terus, tampang keren, iman kagak ada, ya ngaco. Karena iman ini, pedoman hidup ini kan penting. Jadi silahkan saja, makanya kalau begitu silahkan nak, kamu mau beli handphone yang berapa, yang canggih, tapi canggihkan dulu iman kamu, pedomannya juga canggihkan juga. Kalau misalkan ternyata teknologinya canggih, pedomannya canggih, itulah yang akan jadi seimbang, on the track dia hidupnya. Tapi sekarang kan enggak, fasilitasnya canggih, imannya kagak canggih gitu loh. Yang ada akhirnya apa? Ngaco. Ini kan yang terjadi. Kenapa Barat itu dengan teknologinya bisa menyebabkan mereka dengan teknologinya banyak menentang Allah? Kenapa Barat dengan teknologinya kadang-kadang menentang agama? Karena teknologi mereka tidak dibarengi dengan pedoman hidup. Fasilitas hidupnya tidak dibarengi dengan pedoman hidupnya. Kan ilmu kedokteran itu Pak, kalau enggak dibarengi dengan agama, pedoman hidup, muncul tentang cloning. Kan begitu. Muncul tentang bank sperma, muncul tentang apa sekarang itu, cloning, bank sperma, bahkan eutanasia gitu ya, aborsi. Ilmu kedokteran ini kan semakin canggih luar biasa, tapi ketika teknologi, sains, ilmu kedokteran semakin canggih, tapi pedomannya kurang, agamanya nggak dilibatkan, sekuler, dan justru menentang Tuhan. Bukan ilmu itu mendekatkan kepada Tuhan. Jadi sains yang canggih tidak dibarengi dengan pedoman hidup yang canggih, iman yang canggih, agama yang luar biasa, ini yang ada adalah akan jadi sekuler, bahkan menjadi penentang Allah, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang mengenal Allah, dia tahu tentang tujuan hidup. Jadi kenapa banyak orang kaya, jabatannya tinggi, duitnya banyak, ya, fasilitasnya semuanya ada, tapi hidupnya risau, galau, dan lain sebagainya, karena tidak tahu tujuan hidup. Nggak tahu tujuan hidup.